Nah, Allah, untuk itu sekali lagi kita telah terlalu berlebihan menyikapi virus ini, gitu kan? Yang penting kita ikut arahan saja, ya, social distancing, apalagi physical distancing, gitu kan? Sekarang masjid-masjid sudah tutup, gitu kan? Pasar-pasar baru buka, begitu kan? Ustadz tidak mau sholat di masjid karena takut apa? Ketemu dengan orang. Tapi si ustadznya belanja, kagria, kan bertemu orangnya juga banyak, sama-sama banyak. Jadi, akhirnya jadi rancu gitu ya, cara berpikirnya gitu kan. Ke masjid lari karena takut ketemu orang, tapi dianya malah belanja ke geria, belanja ke Borma. Sama saja bertemu dengan orang, gitu kan. Ini menjadi rancu cara berpandang. Jadi tidak usah berlebihan, sikapi dengan apa adanya, ikuti arahan pemerintah, ikuti arahan ahli kesehatan. Ya, meskipun ahli kesehatan juga sekarang banyak sekali ya di YouTube, ada yang begini di Facebook, macam-macam ya. Sehingga sebetulnya banyak juga yang menjadi bingung dengan apa? Katanya berjemur jam 8, katanya jam 10 ya, bingung. Tapi jarang orang yang fokus kepada matinya itu sendiri, ya. Karena yang pentingnya adalah bagaimana menghadapi kematian itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan ma yuridillahu bi khairan yusibhu anhu. Jika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah ingin menguji hambanya itu, ya, dengan banyak ujian tentunya, ya. Makanya dampak-dampak ya, yang guru-guru madrasah, guru-guru ngaji di desa, bahkan di perkotaan. Makanya kemarin saya pasang status ya, donasi untuk guru ngaji. Jadi kalau ada yang mau ya boleh, 150.000 itu sepaket. Kalau sampai ada guru ngaji di kota Bandung ini, orang kira condong berdua itu sampai 2 hari kan Pak. Saya tidak makan 2 hari kuat, ini anak saya tidak kuat. Ya, karena ya namanya guru ngaji ya, yang biasa-biasa itu kan kalau tidak ada apa, tidak ada Jumatan ya tidak ada penghasilan, tidak ada pengajian ya tidak ada uang dibawa pulang ke rumah untuk membeli beras. Ini di desa-desa banyak hadirin. Bahkan ada guru-guru madrasah yang dia mengandalkan gaji 150.000, 250.000, bahkan ada yang sampai 500.000 lah. Guru-guru madrasah sebulannya dengan madrasah libur, betul-betul dia libur, segalanya libur hadirin. Ya, berasnya libur, ya, makanannya libur, itu sampai banyak yang terdampak yang luar biasa ini. Ya. Tapi itu bagian dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah mengujinya. Dan apakah ujian ini menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia bisa melakukan hal-hal yang dicintai atau bahkan sebaliknya, ya. Nah, ini Allah tidaklah ujian ini kecuali tadi saya sampaikan adalah menjadi penghapus dosa-dosa bagi kita. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari jamaah pada siang hari ini. Ya, terima kasih atas ilmu yang disampaikan kepada Ustaz Ari. Baik jamaah, alhamdulillah kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 8 menit lagi. Barangkali ada dari jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz Ari tentang apapun ya Ustaz ya, boleh Ustaz ya? Ya, silakan. Ya. Baik, kepada para jamaah semua. Silakan. Silakan, jamaah kalau ada yang mau bertanya. Kalau boleh Ustaz bertanya Ustaz. Ya. Terkait itu Ustaz, sekarang kan banyak
Di antaranya ini kasus kemarin itu di Bandung Barat itu tadi yang penolakan penguburan jamaah yang positif COVID atau enggak PDP lah minimal pasien dalam pengawasan itu. Itu gimana hukumnya? Terus yang kedua, kalau jenazah yang positif COVID dan kemudian muslim itu, apa iya ada hadis yang mengatakan bahwa kalau orang meninggal karena wabah muslim kemudian sabar, maka mendapat pahala syahid akhirat, Zat. Nah, bedanya syahid akhirat dengan syahid dunia itu apa, Zat? Taib. Yang pertama, penolakan pemakaman ya. Ini tadi Pak, bahwa kita itu sudah ditimpa ketakutan yang melebihi manusiawi. Yang itu dilempari Pak, ya, sampai 6 balikan nyari-nyari tempat pekuburan, bahkan yang satu sudah gali kuburan, sudah mau dimasukkan, diserbu sama masyarakat untuk diangkat lagi. Ya, nah, ini berarti apa? Kejahilan ilmu ini. Ya, makanya sangat sedih sekali lah. Ya, saya sendiri kan praktisi jenazah ya. Coba mereka nggak berpikir kalau keluarganya mati dengan baru disebut-sebut PDP saja, dan keluarganya mati. Kemudian ditolak oleh masyarakat, mereka contoh gini Pak Igi. Pernah nggak dengar bahwa si COVID akan mati dengan cuci tangan pakai sabun? Iya, Zat. Iya. Nah, kenapa mayat ditayamumkan? Masuk akal nggak? Iya. Katanya si COVID mati dengan cuci tangan pakai sabun. Iya, Zat. Tapi kenapa si mayat tidak dimandikan pakai sabun, bahkan cuma ditayamumkan? Kan kalau dicuci pakai sabun mati, itu apa? Si COVID-nya teh, gitu kan? Padahal virus itu kan mati, ya, dengan matinya apa? Seseorang itu, ya. Jadi saya di Hasan Sadikin diminta untuk itu juga. Bagaimana treatment orang yang meninggal seorang muslim, karena yang kebanyakan meninggal sekarang masih non muslim. Jadi kemarin dari 6 orang meninggal itu semuanya non muslim. Ya, jadi saya mendampingi ke sana bagaimana, gitu ya. Yang kedua, mati syahid betul, mendapatkan mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat adalah orang yang baik-baik mati di atas ujian Allah, seperti sakit perut, seperti apa melahirkan, meninggal ketika pengajian, kena wabah. Nah, itu disebutnya syahid akhirat. Ya, akhirnya artinya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah begitu. Ya. Perlakuannya sama dengan orang yang meninggal biasa. Dimandikan, dikafani, disolatkan. Nah, gitu kan. Kalau orang yang mati syahid dunia, yaitu hum yuktalun, ya, orang yang yuktalun, orang ya, maka dia tidak dimandikan, ya. Jadi dia dikafani dengan darah-darahnya, ya. Di darah-darah dengan darahnya kemudian apa? Disolatkan dan dikuburkan. Itu bedanya, Pak Egi. Dan orang yang mati syahid akhirat itu beda dengan mati syahid perang dalam sisi yang lain seperti yang disebutkan surah Ali Imran. Orang yang mati syahid perang itu atau syahid dunia itu dijemput oleh 70 bidadari dan mereka berterbangan seperti burung-burung hijau di sebuah pohon di surga. Itu ya bedanya. Tep, ada lagi mungkin silakan. Ya, alhamdulillah terima kasih atas jawabannya, sangat mencerahkan. Kepada jamaah yang lain mungkin waktu kita terbatas sekali. Ada Pak Aceng, ada Pak Ari, ibu-ibu yang belum kayaknya Bu Lucy barangkali.
Pak Cecep, Pak Cecep. Pak Cecep. Oh iya, ada Pak Cecep. Ada Pak Cecep hadir. gimana? Aman? Oh iya, Pak Cecepnya lagi sibuk, lagi di mute, San. Sama itu, San, ini kan ada himbauan dari MUI juga untuk melaksanakan yang terbaru saja SE dari Menteri Agama tentang kita kalau bisa nanti Ramadan masih ada COVID, mudah-mudahan udah nggak ada saja. Raweh di rumah, kemudian juga buka puasa juga nggak ada, ditiadakan, maksudnya dia bersama, termasuk juga itu. Nah, kalau untuk sholat Idul Fitri, kalau nggak dilakukan di masjid, misalkan di rumah hanya kita bertiga, misalkan sama keluarga, istri, anak, itu boleh, Zat? Di masjid saja tidak nyunah. Sholat Id itu di masjid saja tidak nyunah. Apalagi di rumah. Jadi kalau di rumah mah sholat subuh aja barengan, langsung ngupat lah. Langsung ngupat, Zat? Langsung ngupat aja. Siap. Ya sebetulnya ini perlu disikapi dengan cara-cara yang bijak ya. Karena kita ini masih kebingungan daerah wabahnya itu yang mana gitu. Ya, kalau melihat hadis, seseorang yang datang dari daerah wabah, tidak ada daerah wabah itu maka tidak boleh keluar dari daerah pandemi. Nah sekarang itu daerah pandeminya yang mana? Bandung katakan zona merah, semua zona merah, gitu kan? Kalau mau sepakat ya harus ada kesepakatan para ulama dan umaro. Ini yang menjadi daerah pandeminya yang mana begitu. Sehingga orang-orang yang ada di kampung-kampung seperti di komplek, misalkan di kompleks saya itu dipagar, tidak ada orang luar masuk ke dalam kecuali orang-orang yang ada komplek. Dan di komplek itu tidak ada pegawai yang di luar Bandung, semuanya di Bandung. Semuanya di lockdown di sana. Maka dengan mengatur kebersihan, disiapkan cuci tangan, siapkan disinfektan, menjaga tidak bersentuhan, tidak bersalaman, tidak batuk, tidak bersin, itu sangat memungkinkan sebetulnya. Ya, sebelum desa itu disebutkan dan ditetapkan sebagai daerah pandemi. Nah, gitu. Jadi kalau belum disebutkan daerah pandemi ya seperti kompleks saya, kompleknya di lockdown. Kebetulan panitianya saya, ketua panitianya, di lockdown. Tidak boleh ada orang lain masuk, yang baru ketahuan datang dari luar kota langsung didatangi, suruh ke puskesmas dan tidak boleh keluar rumah. Dikunci 14 hari. Kalau ketahuan dilaporkan ya ke kelurahan biar ditangkap. Itu jadi Pak. Jadi terjaga sehingga ya jika masjid mau melakukan aktivitas ya masih bisa dilakukan. Jadi saya sampaikan tadi, ini ustadznya ngompori, ya jangan mengadakan atau mendatangi sehingga mestinya dia datangin orang yang berkerumun, coba yang berkerumunnya juga tidak jelas di Borma. Kalau di masjid kan jelas orang-orang komplek, orang-orang ketahuan dari segala sisinya. Itu mungkin pagi ya. Baik, Zat. Alhamdulillah waktunya juga kita terbatas. Terima kasih kepada Ustaz Hari Gunawan, mudah-mudahan selalu sehat dan Allah jaga, Ustaz. Tetap bisa berdakwah dan beraktivitas, dan jemaah juga mudah-mudahan Allah sehatkan. Dan saya mengingatkan nanti pada asar jam 4 akan ada kajian online lagi bersama Ustaz Dr. Chan Sabtono Budi Satrio LC. Jam 4 sampai jam 4.30. Baik, terima kasih sekali kepada Ustaz Hari Gunawan, mudah-mudahan Allah dan jamaah semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti kajian online di Masjid Al-Muhajirin agar dimanapun kita berada, kita selalu dalam ridha Allah dengan cara terus mengkaji ilmu Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.